Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi. Di sini kami akan menampilkan tentang herbarium. Sebelum memasuki tampilan presentasi dari kelompok kami, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Baiklah, di sini saya sendiri Dina Harfariza dengan NIM 19010008 sebagai moderator. Yang kedua Debbie Yuswanti Putri NIM 19010005 sebagai pemateri pertama. Yang kedua Uci Arista dengan NIM 19010009 sebagai pemateri kedua, dan Ponsianus Badidorka Sadodolu dengan NIM 19010007 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung saja pada pemateri pertama. Kepada saudari Debbie Yuswanti Putri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Yuswanti Putri. Di sini saya akan membacakan materi pertama dari PPT kelompok 2, yaitu 1. Pengertian herbarium. Herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus, artinya kebun botani yang dikeringkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Istilah herbarium lebih dikenal untuk pengawetan tumbuhan. Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan, dan secara umum herbarium ada dua jenis, yaitu herbarium kering dan herbarium basah. Saya akan menambahkan sedikit materi tambahan tentang herbarium. Herbarium ini merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Tournefort tahun 1700 untuk tumbuhan obat yang dikeringkan sebagai koleksi. Nah, Lucchini tahun 1490 sampai 1550, seorang profesor botani di Universitas Bologna, Italia, adalah orang pertama yang mengeringkan tumbuhan di bawah tekanan dan melekatkannya di atas kertas serta mencatatnya sebagai koleksi ilmiah. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai pembuatan herbarium divisio. Alat dan bahan yaitu kertas, kardus, kertas koran, sasak dari bambu atau triplex, sampel tanaman, alat tulis, formalin, gelas ukur, gunting, aquades, kertas label, serta selotip transparan. Cara kerja pembuatan herbarium yaitu: yang pertama, ambil salah satu tanaman atau bagian dari tanaman, lalu masukkan tanaman itu pada sasak bambu yang telah dibuat dan keringkan tanaman dengan penjemuran terhadap cahaya matahari. Selanjutnya yaitu atur posisi tanaman pada lembaran koran hingga rata. Lapisi lagi beberapa lembar koran, tangkup dengan triplex pada kedua sisinya, lalu ikat dengan kencang sehingga tanaman terpres dengan kuat. Ganti koran dengan yang kering setiap kali koran pembungkus tanaman itu basah. Lakukan berulang kali hingga tanaman benar-benar kering. Selanjutnya yaitu tanaman yang dikatakan kering jika sudah cukup kaku dan tidak terasa dingin lagi. Berikutnya, tanaman yang akan dibuat herbarium itu sebaiknya memiliki bagian-bagian yang lengkap. Jika bunganya mulai gugur, maka masukkan bunga tersebut dalam amplop dan selipkan pada herbarium. Perkenalkan, nama saya Ponsianus Badidorka Sadodolu, NPM 19010007. Saya pemateri ketiga dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang divisio spermatophyta. Divisi spermatophyta atau tumbuhan berbiji disebut demikian karena kelompok tumbuhan ini menghasilkan biji sebagai turunannya. Tumbuhan ini juga mempunyai beberapa nama lain, misalnya Anthophyta karena membentuk bunga sebagai organ reproduksi generatif. Juga disebut Phanerogamae karena biji terbentuk dari peleburan sel kelamin atau spermatozoid dan ovum. Juga disebut Embryophyta Siphonogamma sebab embrio terbentuk
setelah ovum dibuahi oleh sperma yang masuk ke dalam ruang bakal biji dengan cara membentuk peleburan atau bulu serbuk sari. Berikutnya klasifikasi spermatopita menurut Keng pada tahun 1978. Divisi spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu subdivisi Gymnospermae dan subdivisi Angiospermae. Terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Baiklah, hanya sekian diskusi dari kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.